Halo teman-teman mahasiswa semuanya, generasi belajar di masa pandemi COVID-19 pasti tidak asing lagi dengan aktivitas pembelajaran daring atau online. Pembelajaran daring yang diselenggarakan selama masa pandemi COVID-19 sering sekali menimbulkan berbagai masalah. Hal tersebut menjadi pemicu utama timbulnya stres pada mahasiswa loh. Mahasiswa yang mengeluh karena kuliah berbasis online membuat mahasiswa kurang paham akan materi perkuliahan yang disampaikan dan pemberian tugas yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan seperti kuliah biasa. Oleh karena itu, tidak sedikit mahasiswa mengalami stres dikarenakan sistem perkuliahan daring ini. Respon stres yang terjadi pada mahasiswa dapat berupa perilaku menghindari tugas, kemudian menarik diri, sulit tidur, tidur terus, dan sulit makan. Mahasiswa yang mengalami stres saat pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 sekitar 70,29%. Dengan penyebab utama karena tugas pembelajaran. Penyebab lainnya karena jenuh di rumah dengan sekitar 57,8%, proses pembelajaran daring yang mulai membosankan sekitar 55,8%, tidak bisa bertemu dengan teman sekitar 40,2%, tidak bisa mengikuti pembelajaran daring karena terkendala sinyal sekitar 37,4%, tidak bisa melakukan hobi sekitar 35,8%, dan tidak bisa mengaplikasikan pembelajaran praktek laboratorium sekitar 35%. Stres yang dialami mahasiswa jika tidak segera ditangani dengan cepat dapat menimbulkan masalah psikologis yang lebih serius seperti depresi. Hal tersebut dapat mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa yang aktif dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, sebagai generasi yang akrab dengan stres, maka kita perlu memahami cara mengatasinya dengan melakukan manajemen stres dengan cerdas. Pertama-tama, apa itu stres dan apa itu manajemen stres? Stres merupakan suatu keadaan di mana individu tidak dapat menyesuaikan diri antara kemampuan diri dan tuntunan yang diterima oleh individu, sehingga menimbulkan kecemasan-kecemasan negatif di dalam diri. Yang berikutnya, manajemen stres merupakan upaya yang dilakukan individu untuk menanggulangi stres, sehingga mampu mempelajari apakah stres itu dan bagaimana mengidentifikasi stres dalam kehidupan individu itu sendiri. Untuk manajemen stres, kita harus bisa membedakan jenis stres yang kita alami. Apa sajakah jenis-jenis stres? Yang pertama, jenis ringan, yaitu stres yang berlangsung beberapa menit atau beberapa jam saja, misalnya karena kemacetan lalu lintas. Yang kedua, stres sedang, yaitu stres yang berlangsungnya lebih lama daripada stres ringan, di mana penyebabnya adalah permasalahan yang tidak terselesaikan, misalnya dengan rekan kerja. Yang ketiga, stres berat, yaitu stres dapat berlangsung beberapa minggu sampai beberapa bulan dan menyebabkan gangguan hubungan sosial, sulit tidur, penurunan konsentrasi, takut tidak jelas, keletihan meningkat, perasaan takut meningkat. Apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan stres pada mahasiswa selama pandemi COVID-19? Jadi yang pertama, banyaknya tugas perkuliahan dengan waktu pengumpulan yang tergolong cepat. Yang kedua, lingkungan belajar yang berbeda saat melakukan pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang ketiga, keterbatasan pemahaman terkait materi. Yang keempat, sulitnya mengkoordinir pekerjaan kelompok. Kemudian yang kelima, tidak bisa melakukan hobi seperti biasa karena padatnya perkuliahan online dan banyaknya tugas yang harus dikerjakan. Lalu yang terakhir, kelancaran jaringan internet yang seringkali sulit untuk mengakses internet. Apa sajakah manajemen stres yang dapat dilakukan secara mudah dan mandiri? Yang pertama, meditasi. Meditasi digunakan untuk mengajarkan seseorang agar fokus pada satu objek atau ide dan menyimpan semua pikiran dan perasaannya ke dalam dirinya. Yang kedua, relaksasi. Relaksasi dapat membantu seseorang untuk melemaskan ketegangan-ketegangan pada otot tubuhnya secara sadar dan terkontrol. Yang ketiga, teknik pernapasan dalam atau deep breathing. Deep breathing sebagai penunjang untuk melakukan relaksasi lebih memfokuskan pada penyerapan oksigen, melepas semua karbon dioksida yang dilakukan secara berulang dan perlahan untuk menghasilkan tubuh yang rileks. Yang keempat, olahraga. Olahraga bisa digunakan untuk mengurangi tekanan fisik, khususnya pada otot tubuh,
meningkatkan hormon endorfin, menyalurkan perasaan tertentu atau perasaan marah yang dirasakan pada saat stres. Yang kelima, manajemen waktu atau time management. Time management merupakan suatu konsep yang dapat membantu individu dalam mengelola pemanfaatan waktu agar lebih efektif dan berkualitas untuk mencapai tujuan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Stres memang merupakan hal yang tidak dapat dihindari bagi setiap orang termasuk mahasiswa. Namun, dengan mengetahui kondisi stres yang dialami dan melakukan manajemen stres yang sesuai, maka dapat menghindari timbulnya masalah psikologis yang lebih serius. Mari menjadi generasi cerdas dalam manajemen stres. Oke guys, yang tadi adalah contoh di mana mahasiswa yang tidak bisa memanajemen stres dengan cerdas. Jangan seperti mereka ya. Kok malah ketawa sih? Orang tadi udah benar. Stres yang dialami mahasiswa. Mari menjadi generasi stres. Ini terlambat. Apa? Manajemen stres. Ada nggak sih masa stres? Pertama-tama, apa itu? Sering kali sulit untuk mengakhiri. Yang aktif dalam proses pembelajaran. Mari menjadi penerus Generasi. Stres sedang yaitu faktor yang menyebabkan stres. Hal tersebut dapat mempengaruhi. yang kedua. Mari menjadi kok ngaku gini lagi ya? Ini pekerjaan belum. Devita. Apakah instruktur sampah Kebalik saya. takut konsep